Matthew 22 verse 14 says, "For many are called, but few are chosen." Being called is a trust, but it is not a guarantee to succeed on the call. God doesn't choose the perfect, but He uses the imperfect to fulfill His great plan. The chosen. Saudara-saudara, kita berada pada minggu yang terakhir bulan April. Dan itu juga artinya kita masih dalam tema besar The Chosen atau yang dipilih. 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa kita semua yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Yang percaya saudara adalah orang pilihan, katakan amin. Dan kita sudah belajar bahwa Tuhan memilih kita itu bukan berdasarkan perbuatan. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata sebelum dunia dijadikan, sebelum langit dan bumi ada, sebelum saudara dan saya dilahirkan, Tuhan sudah memilih kita. Artinya pilihan itu bukan karena perbuatan kita atau prestasi kita, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita menjadi orang-orang pilihan. Coba bilang sama-sama, saya orang pilihan. Dan menjadi orang pilihan, kita juga belajar kita memiliki keistimewaan. Kita tahu bahwa bangsa yang dipilih oleh Tuhan adalah bangsa Israel. Dan bangsa Israel punya keistimewaan yang luar biasa. Makanya di mana-mana orang Yahudi itu sukses. Orang Yahudi itu cerdas, jenius, menguasai ekonomi dunia. Dan dimanapun mereka berada, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya sudah sampaikan 2 minggu yang lalu. Dan kita semua adalah Israel rohani. Lewat iman kepada Yesus. Kita menjadi orang-orang keturunan Abraham. Dan saudara dan saya juga berhak mendapat keistimewaan untuk diberkati. Ya, amin saudara. Dan selain itu sebagai orang pilihan kita punya keistimewaan yaitu kita menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak tentunya kita adalah orang yang istimewa karena kita adalah ahli waris. Betul? Kalau bapak kita punya sorga maka kita juga punya rumah di sorga. Karena kita adalah anaknya. Dan Alkitab penuh dengan janji-janji yang membuktikan bahwa Allah itu setia, Allah ingin memberkati kita. Dan janji dalam Alkitab itu juga adalah milik kita. Karena kita adalah ahli waris janji-janji Tuhan. Jadi yang percaya kita semua adalah orang yang menerima janji Tuhan. Kita bersama katakan amin. Nah hari ini kita mau lanjutkan. Sebagai the chosen, orang yang dipilih, ternyata Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Bukan sekedar kalau nanti kita mati, kita pindah ke sorga. Bukan sekedar itu. Tetapi selama kita di dunia, ternyata Tuhan itu mau kita tahu posisi kita di mana. Jadi kita ini punya panggilan khusus. Dan judul firman Tuhan pada sore ini adalah Discovering the Call of God. Menemukan panggilan Tuhan. Setiap orang-orang pilihan itu Tuhan panggil dan Tuhan akan tetapkan pada posisi, pada bidang yang spesial. Cuman seringkali kita nggak tahu posisi kita di mana. Sehingga akhirnya kita melayani asal melayani tapi kita nggak sukses. Melayani tapi nggak berkembang, kenapa? Salah posisi. Kita harus menemukan posisi kita di mana. Nah untuk menemukan posisi panggilan Tuhan dalam hidup kita, secara spesifik kita ada di mana, maka Tuhan memberikan beberapa bantuan. Hari ini yang kita pelajari adalah bagaimana kita bisa menemukan panggilan Tuhan itu lewat 3 bantuan. Ya, mari kita belajar sama-sama 3 hal yang harus kita temukan yang akan membuat kita tahu, oh pantes saya gak maksimal, oh pantes saya kerjanya stres, ternyata kerjanya juga salah. Pelayanannya juga salah. Salah posisi, salah bidang. Ya, mari kita lihat 3 hal yang harus kita temukan. Yang pertama adalah find your passion. Saudara dan saya harus menemukan saudara itu bergairah dalam bidang apa. Saudara punya kegemaran dalam bidang apa. Passion saudara itu di mana.
Apa yang membuat saudara itu kalau pagi-pagi dengar hal itu langsung ngantuknya hilang. Langsung lompat dari tempat tidur. Langsung seneng. Nah itu adalah passion saudara. Nah ini yang harus kita temukan. Dan ternyata passion itu sudah Tuhan taruh sejak kita dalam kandungan. Dan mari kita baca ayatnya supaya saudara tahu bahwa Tuhan sudah meng-create kita sejak kita dalam kandungan. Mazmur 139 ayat 13. Firman Tuhan bilang begini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi ini adalah sebuah gaya bahasa yang menjelaskan bahwa saudara ini dibentuk Tuhan spesial. Jika dikatakan menenun, istilah menenun itu artinya Tuhan membentuk saudara, hati saudara, kecenderungan saudara, emosi saudara, kesukaan saudara, pikiran saudara. Itu semuanya sebetulnya sudah ditaruh, sudah dibentuk Tuhan waktu kita dalam kandungan. Makanya nggak mungkin panggilan Tuhan itu mengingkari perbuatan Allah sendiri. Nggak mungkin Tuhan memanggil saudara untuk satu bidang yang saudara benci. Nggak mungkin. Sebab ini ada hubungannya. Tuhan sudah tahu nanti saudara akan ditempatkan dalam posisi ini. Dan dengan segala detailnya. Jadi Tuhan membentuk kita dalam kandungan ibu kita dengan kecenderungan hati akan menyukai itu. Amin saudara. Nggak mungkin Tuhan panggil saudara kepada bidang yang saudara benci. Gua benci banget. Jadi kalau saudara sekarang ini bekerja dalam bidang yang saudara benci, salah. Kalau saudara pelayanan dalam saudara bidang yang saudara, gua nggak demen nih, salah. Tapi pemimpinnya nggak ngerti, pikul salib, salah. Bukan pikul salib begitu. Artinya kita salah posisi. Kita tidak melayani di dalam satu bidang yang itu menjadi passion kita. Jadi kalau kita melakukannya kita happy. Kalau saudara memang passionnya bukan pendoa, maaf ya pendoa itu spesial. Semua kita bisa doa. Tapi orang yang bisa doa 3 jam tanpa sebel, tanpa bosan itu khusus. Udah dibentuk dalam kandungan ibu. Ada pendoa yang akhirnya karena dia ngelamar kerjaan di gereja gak ada kerjaan lain, jadi akhirnya pendoa deh. Jadi satu hari doa itu 6 jam di gereja. Jaga menara doa nih gereja lain. Akhirnya sampai mau lompat bunuh diri saudara. Sakitnya apa? Stresnya. Jadi doa itu kalau 6 jam gak siap, stres dia. Jadi saudara-saudara hal yang pertama yang saudara harus temukan adalah find your passion. Dan saya yakin Tuhan yang sudah membentuk kita dalam kandungan ibu kita. Menenun kita. Dia memberikan hal-hal yang pasti ada hubungannya dengan bidang di mana Tuhan akan pakai saudara dalam bidang itu. Dan saudara akan menyukainya. Dan kalau saudara kerja dan melayani di bidang yang saudara suka, maka ada quotes yang berkata, seumur hidup saudara tidak kerja. Karena itu hobi saudara. Saudara dengan happy melakukannya. Amin saudara. Jadi ini yang pertama adalah kita harus menemukan passion kita. Sekarang yang kedua. Bagaimana caranya kita menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua adalah find your ability. Temukan apa yang menjadi kesanggupan atau kemampuan saudara. Kenapa? Karena kemampuan saudara berhubungan erat dengan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Karena Tuhan menginginkan kita melayani sesuai dengan talenta kita. Sesuai dengan kekuatan kita. Termasuk juga secara sekuler, saudara harus bekerja di dalam kekuatan saudara. Yang menjadi ability saudara, itu akan keren. Ya, coba kita baca ayatnya. Roma 12 ayat 7 sampai 8 bagian A. Roma 12 ayat 7 sampai 8a. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita menyanyi. Bukan begitu kan? Jika karunia kita untuk melayani, baiklah kita apa? Melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jangan nyanyi lagi.
Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah yang melakukannya dengan hati yang ikhlas. Jadi jelas. Tuhan bilang kalau kemampuan kamu, ability kamu menasehati, pelayanan kamu bidangnya harus di bidang itu. Kalau kamu punya keahlian ngajar itu juga karunia. Saudara bisa diajar oleh orang yang punya karunia mengajar dan saudara rasa jelas. Tapi ada orang yang gak punya karunia ngajar sejam muter-muter pusing kita. Nah lu jangan jadi guru, bikin susah murid tuh. Ya saudara. Jadi kita harus tahu di mana kekuatan kita, ability kita dan kemudian kita akan melayani di bidang itu. Ini cocok dan bisa diterapkan dalam bidang pekerjaan juga. Ya. Kita harus menemukan apa ability kita. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah begini. Ability kita tidak selalu menjadi passion kita. Contoh saya, banyak orang bilang saya ini bisa menyanyi. Yang bilang orang lain loh saudara. Dan saya mengamenkan. Jadi saya sebagai pendeta sudah mengeluarkan 4 album rohani. Banyak nggak tahu kan, karena nggak meledak, itu masalahnya saudaraku. Tapi kalau orang sampai rekaman itu paling nggak bisa nyanyi. Jadi katakanlah saya punya ability, saya punya bakat, saya punya talenta menyanyi. Tapi saudara jangan beranggapan bahwa bisa menyanyi, punya talenta menyanyi, artinya pasti punya passion. Ini 2 hal yang berbeda. Makanya saya sampai pernah tanya sama orang yang sering ke karaoke. Saya tanya, kamu sering ke karaoke? Sering, Pak, saya seneng. Saya tanya, saya tuh gak ngerti sampai sekarang. Bayangkan, udah nyanyi, disuruh bayar. Saya gak ngerti, saya gak mau. Kalau saya nyanyi, saya minta dibayar, saya bilang gitu. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya punya ability menyanyi, tapi saya nggak punya passion. Sebaliknya yang bikin banyak orang luka batin di gereja adalah orang tuh nggak tahu bahwa punya passion menyanyi belum tentu punya ability nyanyi. Nah ini orang nggak tahu. Dia pikir saya senang nyanyi, daftarlah dia jadi singer. Ikut audisi sekali ditolak. Dia maju tak gentar. Dia ikut audisi yang kedua, ditolak juga. Ikut audisi ketiga, ditolak, kepahitan. Dasar ini, orang-orang NDC ini pasti pilih kasih, harus punya hubungan dan lain sebagainya. Padahal enggak. Orang yang punya passion menyanyi, belum tentu punya ability atau kemampuan untuk menyanyi. Sebaliknya juga orang yang punya ability, punya bakat, punya talenta menyanyi, belum tentu punya passion. Tetapi kalau saudara tanya kepada saya, bidang saya dalam pelayanan, panggilan Tuhan dalam hidup saya apa? Saya nggak hanya mau mati masuk surga, saya mau berguna, saya mau dipakai Tuhan. Nomor 1, temukan passion saudara. Tapi sekaligus harus saudara temukan ability-nya. Jadi nggak bisa saudara yang penting passion nggak bisa. Passion saudara juga sekaligus menjadi ability saudara. Itu strong. Itu bidang saudara. Lalu saudara tanya, Pak gimana caranya untuk bisa menemukan ability saya? Ikut M3. Senyum-senyum ngomong M3. Ikut M3. Kenapa? Karena di dalam M3 itu banyak tes. Kalau saudara ikutnya M3 udah 5 tahun yang lalu, ikut yang baru. Ini banyak peningkatan. Jadi saudara akan ada banyak tes. DISC ada di situ. DISC itu dominan, intim, stabil, cermat. Itu aja sudah menentukan pekerjaan. Kalau saudara nggak cermat, jangan sekali-kali kerja ngitung duit. Tekor terus. Jadi dalam pekerjaan itu harus ada tes DISC. Lalu saudara juga harus tes passionnya di mana. Lalu sudah itu saudara punya tes ability-nya, kekuatannya, strength-nya di mana. Nah ini kalau saudara udah keluar dari M3, langsung saudara bisa tahu bidang pelayananmu di sini nih. Ada orang yang suka ketemu orang.
Itu beda, kerjaannya juga beda. Ada orang di belakang meja. Kalau di belakang meja tuh beda, dia konseptor, dia mikir. Tapi orang di belakang meja, kalau dia punya pelayanan atau pekerjaan, yang ketemu orang suruh ngorder, stres dia. Akhirnya hidupnya rasanya beban berat. Minta didoakan, tolong Pak Pendeta, tetap aja berbeban berat. Karena yang penting bukan didoakan, pindah posisi. Saudara harus pindah posisi. Kalau enggak stres terus. Jadi saya anjurkan ikut M3. Cuma masalahnya enggak bisa langsung M3. Harus ikut M1, M2, baru M3. Sekaligus M4 biar selesai. Nah jadi di situ saudara akan bisa menemukan panggilan Tuhan di mana. Karena sudah tahu passionnya apa, kekuatannya di mana. Nah itu yang keberapa tadi? Kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Loh, kok pendek banget khotbahnya? Habis 3 ini ada 4 poin lagi. Tenang aja saudaraku. Besok panjang kita. Ya. Yang ketiga adalah find affirmation. Saudara harus menemukan peneguhan. Peneguhan itu bisa datang dari orang-orang lain, teman saudara, tim saudara. Kita perlu mendapat masukan dari orang lain untuk meneguhkan bidang dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saudara nggak bisa berdasarkan menurut saya itu bisa nyanyi. Orang lain bilang lu fales. Sebab ada orang nyanyi fales, dia tidak tahu dia fales. Kenapa? Kupingnya juga fales. Seperti itulah kira-kira. Saya susah menjelaskan. Tapi kalau saya memang persoalan, saya ini orangnya gampang tahu orang fales. Makanya saya nggak mau lihat-lihat orang nyanyi. Soal sedikit saya terganggu. Nah, jadi saudara-saudara kita perlu dapat masukan dari orang lain. Jangan merasa bahwa saya bisa menilai diri sendiri. Nggak bisa, percaya saya. Saudara nggak bisa menilai diri saudara sendiri. Makanya saya sebagai pengkhotbah, saya punya banyak orang di sini. Yang selalu saya minta pendapat, gimana khotbah saya tadi? Jelas, kurang jelas, tidak jelas, sistematis, tidak sistematis, menarik, mengantuk, urapan menidurkan atau membangkitkan. Nah itu semua harus ditanya. Nggak bisa kita pada diri kita sendiri, oh saya pengkhotbah hebat, saya pengkhotbah hebat. Padahal semua orang udah jemu dengar kita khotbah. Makanya Amsal 12 ayat 15 coba kita lihat. Amsal 12 ayat 15 bilang begini, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jadi kalau mau jadi bijak kita harus mendengar apa? Nasihat, dengar masukan. Saya ingat ketika saya remaja, saya sebetulnya bukan pengkhotbah. Bukan. Waktu saya remaja pemuda, saya itu pemain musik. Jadi walaupun saya nggak jago banget, nggak seperti yang di sini tadi main musiknya. Karena saya dari daerah, gereja daerah kan kualifikasinya nggak terlalu gimana. Tapi saya bisa main gitar. Saya bisa main keyboard, piano. Nah satu kali ini kan udah tiap minggu saya main gitar, main piano, gitar, piano, gitar, piano. Jadi semua orang bilang bahwa saya itu bidang pelayanannya adalah musik. Tapi satu hari dalam ibadah youth itu pendetanya nggak datang. Jadi tuding-tudingan, lu deh, kan di daerah yang datang juga cuma 50. Tapi kalau nggak biasa khotbah, stres lu mau khotbah. Karena nggak ada yang maju, terpaksa sehari itu saya main musik, saya yang khotbah. Selesai khotbah, semua orang bilang apa? Wih, ternyata khotbah kamu bagus. Saya pikir dia ngeledek. Alah lu ngeledek aja. Yang lain bilang, khotbah lu bagus. Nah sejak hari itu saya dijadwal khotbah. Gara-gara kecelakaan itu. Nah dari situlah saya mulai khotbah. Dan kemudian saya berkembang. Sekolah Alkitab ke Jakarta, saya mulai khotbah diundang gereja-gereja. Waktu saya umur 24 tahun, saya khotbah di Senayan. KKR anak muda yang datang belasan ribu. Jadi akhirnya dari kecelakaan itu saya jadi pengkhotbah saya. Dan ya lumayan oke lah pada zamannya gitu ya, lumayan. Nah dari mana saya mengetahui bahwa bidang saya ini adalah bukan musik pada akhirnya. Tapi saya adalah seorang apa? Pengkhotbah. Dari apa? Dari
orang yang kasih masukan, itu meneguhkan kita. Jadi kalau saudara mau milih bidang pelayanan, tanya orang lain. Jangan ngotot nyanyi, orang fales nyanyi. Itu mengganggu malaikat dan mengganggu teman saudara. Teman saudara juga terganggu. Ada orang nyanyinya kenceng di sebelah kita padahal falesnya minta ampun. Ini karena nggak tahu diri, susah kadang-kadang orang. Nah, jadi saudara harus minta masukan dari orang lain. Saya ini kalau ngomong apa adanya, ya. Daripada pulang nggak jelas, pulang dengan jelas, ya kan. Jadi ingat, ada 3 hal. Find your passion. Pasti enak kalau melayani itu memang passion saudara. Yang kedua, find your ability. Kekuatanmu di mana? Talentamu di mana? Yang ketiga, find affirmation. Nah, jadi kita sudah di jalur benar nih. Saya menemukan panggilan Tuhan di bidang ini. Tapi untuk saudara bisa maksimal di dalam panggilan dan bidang saudara, ternyata, nah ini yang saya bilang belum selesai. Kita harus punya tools. Alat bantu. Dan ini disampaikan oleh seorang hamba Tuhan namanya Rick Warren. Dia bilang kita perlu 4 alat bantu supaya kita benar, bidangnya benar dan maksimal. Gimana? Ada 4 alat bantunya. Ya, mari kita mulai dengan yang pertama. Kita sudah tahu nih ya bidangnya ya. Kita nggak ngomong bingung lagi nih. Ya, kita sudah tahu, udah nggak bingung. Tapi supaya maksimal di bidang itu gimana caranya? Mari kita lihat 4 tools. Tools yang pertama, keep your life clean. Saudara harus menjaga hidup saudara itu dalam kondisi yang bersih. Karena tidak ada seorang yang hidupnya hancur, berantakan, belum beres dengan dosa-dosa pribadinya, itu bisa dipakai Tuhan dengan maksimal, nggak mungkin. Kita harus adalah orang-orang yang membereskan peperangan-peperangan dosa, melawan dosa-dosa favorit kita. Dan kita sudah memenangkannya. Bukan orang yang jatuh bangun dalam dosa. Bukan orang yang masih bergumul, dibelenggu dosa tapi mau dipakai Tuhan, nggak mungkin. Itu sebabnya kita harus pastikan hidup kita clean. Kita menjadi alat yang bersih di tangan Tuhan, baru kita bisa maksimal. Perhatikan 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-21. 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya atau hidupnya suci, hidupnya bersih dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi saudara harus mau pilih. Apakah saudara mau jadi perabot yang bersih, yang siap dipergunakan oleh Allah untuk maksud-maksud yang mulia dan besar untuk menyatakan kemuliaannya. Kalau saudara mau, kita harus jadi perabot yang bersih. Perabot yang bersih itu artinya saya katakan tadi, kita harus menjaga hidup kita bersih dan pastikan kita adalah orang-orang yang menang menghadapi dosa-dosa favorit kita, kesenangan-kesenangan dalam hidup kita yang membawa kita hidup dalam dosa, dan katakan, Tuhan, aku memilih untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Aku berjanji akan hidup dengan benar, melaksanakan firman-Mu. Dan ketika kita mau seperti itu, percayalah saudara akan dipakai Tuhan secara maksimal. Dan urapan Tuhan akan bekerja dengan bebas dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi ini tools yang pertama, nggak ada cara lain. Kalau saudara mau maksimal bagi Tuhan, saudara pastikan kau sudah menang atas pergumulan dosa-dosa pribadi kita masing-masing. Yang kedua, tools yang kedua adalah keep your eyes open. Saudara harus menjaga supaya mata rohani saudara terbuka. Ini penting. Maksudnya apa? Menjaga mata rohani kita terbuka. Untuk apa? Untuk melihat Tuhan itu sedang bekerja apa dalam hidup kita.
Karena masing-masing saudara satu persatu yang duduknya berdekatan pun, saya mau bilang Tuhan berurusan dengan saudara masing-masing itu beda. Allah bekerja membentuk kita itu beda-beda. Saudara dengar khotbah yang sama pun nangkepnya beda. Karena Tuhan bekerja dengan berbeda. Nah, kita harus punya mata rohani yang bisa lihat. Tuhan itu sedang kerja apa dalam hidup saya? Lalu kita bergerak bersama dengan Tuhan. Kita ikuti Tuhan itu gerakannya kemana? Maka pertanyaan saya kepada saudara yang pertama adalah, Tuhan lagi ngomong apa sama saudara hari-hari ini? Tuhan lagi berurusan apa dengan saudara? Karena ini penting. Sebab kalau enggak nanti saudara akan ambil jalur sendiri. Tanpa sadar sebetulnya itu bukan gerakan Tuhan, tapi gerakan hawa nafsumu. Dan itu akan membawa saudara kepada salah arah. Dan akhirnya hidup kita nggak maksimal lagi dong. Ya itu sebabnya di dalam Mazmur 105 ayat yang keempat. Saya sengaja ambil langsung terjemahan bahasa Inggris karena sangat beda tajamnya, ketajamannya. Mazmur 105 ayat 4 berkata begini, keep your eyes open for God. Ini yang penting, kita harus menjaga mata rohani kita itu terbuka kepada Tuhan. Terus apa? Watch for His works. Perhatikan dia lagi kerja apa. Bukan secara umum tapi secara pribadi Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Dan kita harus punya kepekaan tuh ini. Jadi watch for His works, be alert for signs of His presence. Kita harus sensitif terhadap tanda-tanda dari kehadirannya. Kesensitifan kita melihat tanda-tanda gerakan Tuhan itu penting. Maka kita harus punya mata rohani yang selalu terbuka. Dan ini penting supaya apa? Supaya hidupmu maksimal. Kalau enggak saudara salah arah terus nanti. Buang-buang waktu, muter-muter, enggak ada kemajuan. Kenapa? Karena saudara tidak mengikuti gerakan Allah dalam hidup saudara. Saudara yang mengikuti kemauanmu sendiri, ambisimu sendiri. Saudara lihat, kadang-kadang saya lihat banyak hamba Tuhan ya capeknya capek, kerjanya luar biasa tapi enggak ada kemajuan. Kenapa? Ini proyekmu bukan proyek Tuhan. Kita harus pastikan itu gerakan Allah dalam hidup kita. Yang nangkap dan setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, tools yang ketiga adalah keep your heart grateful. Saudara harus menjaga hatimu itu bersyukur. Ini penting. Kelihatannya ini poin yang ya saya udah tahu. Tapi untuk menjaga hatimu selalu bersyukur itu sesuatu yang penting. Kenapa? Karena Tuhan hanya akan memakai orang secara dahsyat kalau punya hati yang bersyukur. Yang setuju katakan amin. Rasa terima kasih dan bersyukur adalah kunci untuk pelayanan kita akan berlangsung panjang. Tapi kalau kita melayani Tuhan tanpa rasa syukur, biasanya pendek. Kalau saudara melayani Tuhan gak bersyukur, ngomel, ngoceh, menggerutu, gak akan panjang. Saudara hanya bisa melihat kekurangan, kelemahan, ketidaksempurnaan. Tapi saya ingin saudara jangan lihat itu, mulai lihat kebaikan Tuhan. Berkat-berkatnya, pelayanan gak ada yang sempurna, gereja gak ada yang sempurna. Coba bersyukur dong, terima kasih buat gereja saya Tuhan. Gak sempurna, tapi kita lihat bersyukur untuk berkat-berkatnya. Pelayan-pelayan Tuhan yang terima kasih saya bisa melayani. Semua kalau bersyukur panjang pelayanan kita. Tapi kalau udah menggerutu, ngoceh, ngomel, bahasa sekarang nyinyir, nah itu saudaraku. Orang-orang nyinyir itu susah. Dokter menyebut bersyukur adalah hal yang paling sehat dari semua emosi. Dan membuat tubuh menjadi sehat. Jadi kalau saudara mau sehat, tiap pagi bersyukur. Jangan ngomel. Begitu ngomel sepanjang hari jadi jelek. Percaya saya. Mulai tiap pagi dia bilang thanks God. Terima kasih. Engkau Tuhan yang baik. Saya enggak hitung masalah saya hitung berkat Tuhan. Wah keren.
Tapi kalau saudara selalu melihat hal yang buruk dan gak bersyukur, maka saudara akan menjadi orang yang sinis dan negatif. Lihat apa saja sinis, negatif. Dan kalau saudara seperti itu, saya usulkan jangan punya Instagram. Karena kalau saudara orang yang tidak bersyukur, saudara sinis, negatif, lihat Instagram. Kasihan hidup kita. Percaya saya deh, orang itu boleh punya Instagram kalau hatinya besar. Bersyukur, rasa puas dengan berkat Tuhan. Kalau saudara gak punya hati seperti itu, saudara belum siap punya Instagram. Lihat orang makan enak, sedih. Lihat teman ke luar negeri, jengkel. Lihat apa saja, kesel. Ngapain? Padahal orang makan enak, kita gak rugi, tapi kita kesel. Orang jalan-jalan ke luar negeri gak minta duit sama kita, tapi kita kesel. Padahal kita juga lagi jalan-jalan, cuma di Indonesia, di Bali. Lihat orang jalan-jalan ke Kanada, Whistler, main ski. Wah, padahal enakan Bali. Itu ski itu tahu gak kalau foto, itu mesti 1 jam. Kenapa? Kita ganti-ganti pose, jelek, ganti lagi, jelek. Untuk dapat foto yang terbaik, itu sudah dengan segala gaya. Saudara gak perlu iri sama orang begituan, kesian deh. Jadi ada banyak orang yang gak tahu bahwa foto itu dihasilkan setelah berkali-kali jepret-jepret, dia baru posting 1. Ya, saya sendiri mulai jarang tuh posting-posting. Makan lama gak posting, saya posting apa gitu, posting siapa gitu. Apalagi posting-posting makanan ngapain, lagi makan enak gitu, ngapain. Nah tapi bagi saudara yang tidak bersyukur, lebih baik jangan punya Instagram. Kenapa? Itu mencuri sukacita saudara. Itu mencuri hati yang bersyukur. Tapi kalau saudara bersyukur, saudara berterima kasih untuk berkat Tuhan, boleh lihat Instagram orang. Lihat orang bahagia, puji Tuhan. Lihat teman ke Amerika, puji Tuhan gak gua ongkosin bisa pergi sendiri. Puji Tuhan. Amin. Sekali lagi saudara mau pelayananmu panjang, mau maksimal dalam panggilan Tuhan dalam hidupmu, bersyukur. Jangan jadi orang gak tahu bersyukur, nanti saudara sinis. Lihat orang lain dipakai Tuhan juga gak senang. Lihat gereja lain lebih maju gak senang. Mulai ngomongin orang, jelek-jelekin orang, ngapain? Coba lihat Yesus, kenapa banyak mujizat, kenapa banyak pelipat gandaan, karena bersyukur. Matius 15 ayat 36. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Mengucap syukur walaupun pasti gak cukup kan. Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan akhirnya apa? Cukup. Kenapa cukup? Karena bersyukur. Kenapa ada mujizat? Karena bersyukur. Kenapa ada pelipat gandaan? Karena bersyukur. Dan kalau saudara punya hati bersyukur, pelayananmu panjang. Dan panggilan Tuhan dalam hidup kita akan maksimal. Yang nangkap dan setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, tools yang keempat. Kalau kita mau maksimal panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah keep your mind on Jesus. Jaga pikiranmu hanya pada Yesus. Selalu ketika ada masalah, jangan saudara bilang ini, jangan-jangan salah jalur nih. Jangan-jangan ini bukan bidang saya. No. Masalah itu biasa. Tapi kita gak boleh terlalu memperhatikan masalahmu sehingga mata saudara akhirnya tidak bisa melihat Tuhan yang besar dan tujuan Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah saudara. Dengar saya baik-baik, tujuan Tuhan dalam hidup saudara jauh lebih besar dari masalah yang sedang kau hadapi. Jadi masalah itu cuman hanya sesuatu yang akan membuat kita naik kelas, sesuatu yang membuat kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi kalau saudara fokus pada Tuhan, maka percayalah pelayanan kita akan maksimal. Semua kita punya masalah. Setuju gak semua kita punya masalah? Siapa yang gak punya masalah? Hari ini yang gak punya masalah angkat tangan.
Nggak ada. Hanya orang mati yang nggak punya persoalan. Semua orang hidup punya persoalan. Dan kita bersyukur persoalan membuat kita melihat kemuliaan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat mujizat Tuhan. Satu ayat yang terakhir, pemain musik bisa siapkan diri, Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi mata yang tertuju pada Yesus itu artinya kita punya pikiran yang kita fokus pada Yesus. Jangan fokus sama masalah. Lihat Yesus, dia pasti memimpin kita mencapai tujuan. Ya, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi saudaraku, intinya kalau saudara mau maksimal, nomor satu apa tadi? Kita harus menjaga apa? Hidup kita apa? Bersih. Kita harus bersih hidupnya. Minta supaya kita ditolong Tuhan menang atas dosa. Atas hal-hal yang gak benar. Nomor dua, kita harus peka. Tuhan mau kemana nih? Jangan sampai punya agenda sendiri. Saudara akan menyesal. Ikut agenda Tuhan. Dia sedang bergerak dan mengerjakan hidup kita. Ikuti Tuhan. Yang ketiga, syukur. Pokoknya bersyukur. Apapun yang kau alami, bersyukur. Lihat tetangga ganti mobil, syukur. Lihat orang lain diberkati, syukur. Toh bukan minta sama saudara. Kalau perlu bilang, Tuhan aku bersyukur. Itu orang lain dapat duluan. Tapi satu saat saya juga dapat berkat. Bilang jadikan hidupku berkat. Jangan iri berkat orang, tapi bilang jadikan hidupku berkat. Pasti Tuhan berkati. Selalu bersyukur. Yang keempat, pikiran kita fokus hanya pada Yesus. Karena tujuan Tuhan dalam hidupmu jauh lebih besar dari masalahmu. The Chosen.